Barisan Kepemudaan Republik Indonesia bersinergi dan bersinkronisasi dengan TNI Polri untuk membangun negeri, terkini pemirsa, visi dan misi OKPB KRI. Visi, mewujudkan pemuda Republik Indonesia yang mengedepankan kepentingan masyarakat, memiliki integritas, serta mampu menggali potensi diri untuk membangun negeri. Misi, membangun generasi pemuda yang beriman, nasionalis, profesional, visioner dan tangguh. Mengembalikan peran dan fungsi pemuda sebagai ujung tombak pembangunan bangsa dengan semangat Pancasila. Merealisasikan tujuan organisasi yang mengedepankan prinsip kekeluargaan yang berkemandirian serta mampu menciptakan kader-kader kepemudaan yang siap berkompetisi di tengah perkembangan zaman. Meningkatkan profesionalisme, kapabilitas, dan sumber daya manusia yang handal dalam hal manajemen lembaga, dan menciptakan jaringan kerja, serta peka setiap masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terkini pemirsa, maraknya syarat penyimpangan dan dugaan pungutan liar pungli, hingga 60% serta keberadaan PKBM fiktif di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, diduga adanya campur tangan Korwil Bayangan. Aktivis Jabar soroti PKBM di wilayah Garut, menjadi bagian dari ajang bisnis bersama dengan pihak pemangku kepentingan tertentu serta diduga pembiaran dinas terkait. Diminta OKPB KRI, BPK, BPKP, KPK, Kajati Jabar dan Tipikor Polda Jabar agar turun tangan segera tinjau ke lapangan perihal kasus tersebut. Bila terbukti bersalah minta diproses secara hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan apabila aparat penegak hukum berpendapat lain maka minta ditindak seadil-adilnya. Sumber daya manusia maupun untuk pengawasan. Izin komentar dari Bapak selaku kepanjangan dari Pak Korwil terkait status dan kedudukan PKBM di wilayah Pakeng ini. Ada berapa PKBM yang ada kegiatan di 3 unsur? 1 paket A, paket B, paket C. Bahwa PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Betul. Di dalamnya ada paket A untuk SD, setara SD, Ya. B setara SMP, dan C setara SMA. Selain itu juga ada life skill, keterampilan dan lain sebagainya. Pendirian PKBM itu sebetulnya untuk meningkatkan lama belajar dengan syaratnya ijazah SMP Jasa terakhirnya ijazah terakhirnya kakak ditambah kakak KTP. KTP kalau sudah punya KTP termasuk siswana jelas ada. siswana jelas ada. Yang dipersyaratkan itu hanya kakak dan ijazah terakhir. Di kala kegiatan tersebut apakah menjadi syarat izin warga, status kedudukan organisasi, izin domisili, Ini mesti ada, termasuk IOP, izin operasional, izin operasional ada, status sekolah tersebut. Nah, Kalau ada yang merangkap 2 kepala sekolah, Pak, 1 kepala sekolah, 2 badan hukum, orangnya sama. Gimana? Jadi tidak bisa 1 kepala sekolah, 2 badan hukum di tempat yang sama gitu. Tidak bisa. Jika ditemukan hal seperti itu bagaimana Pak komentar Bapak? Sekarang itu ada podikan Di Kecamatan Pakaining ada berapa PKB yang berada di Pakaining? Data real, Pak. Di Dapodik ayat 22. Di Dapodik. Tapi fakta di lapangan ada nggak? Di lapangan ya 22 ayat. Bisa dibuktikan nanti. Dibuktikan nanti silakan pengadilan hukuman gitu kan. Pertama, karena di PKB itu tidak diwajibkan terjadi kegiatan belajar mengajar gitu. Tapi dipandang penting Pak terkait dengan pengurusnya ada, administrasinya ada itu mah. Harus, Pak. Itu mah. Kata Bapak tadi bahwa jangan menuntut adanya siswa mengadakan kegiatan belajar mengajar. Ya, seperti itu ya? Bukan, iya. Ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, dari singkatan PKBM itu sendiri ada kegiatan belajar Masyarakat. masyarakat. Ya. Maksud saya begini Kak, Pak begini.
kalau seandainya di PKBM itu tidak sedang terjadi belajar mengajar, gitu kan? Nah, cina itu ngomong PKBM tapi diajar, gitu kan? Ya, kecuali kalau misalnya tadi di luk ke sambulan di Pangkalanan, ininya pas sambulan saya kegiatan bisa baru, gitu kan? Sistem belajarnya seperti apa? Nah, sistem belajarnya bisa ayam kudari, gitu kan? Kita belajar lain-lain pun gitu kan, bukti gitu kan? Bukti ijazah yang Nah, kembali tengah jatuh diajar gitu kan? Yang diutamakan itu bukti ijazah ada, gitu. sekalipun dari mulai pendaftaran sama sekali tidak pernah datang ke PKBM. Nah, sekalipun ya mungkin gitu kan? Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Hanya sekedar teori lah ya kan? Teori kayak prakteknya mungkin saja lah mungkin kita Bisa saja terjadi, bisa saja bisa terjadi, bisa tidak. Secara umum mah ambil selaku peneliti videonya selaku pembina PKBM secara umumnya gitu. Sok silakan kumaha carana sangkan menang siswa gitu. Ada siswa gitu. Siap. Maaf dipotong Pak, kategori untuk mendapatkan BOP Pak di usia berapa ke berapa? 24 tahun ke bawah. 24 tahun ke bawah, yang ke atas dikembalikan kebijakan PKBM itu sendiri. Tapi nggak ada standar biaya harus berapa gitu. Nggak ada. Pan biaya operasional kan? Untuk operasional. Kalau ada kegiatannya, gitu kan, kegiatan mengajarnya, kegiatan pengurusan administrasi, ada pelayanan, pasti ada itu. Pasang dari Korwil untuk memastikan bahwa memang sekolah tersebut seperti yang barusan ya, angka siswanya sekitar 400 dan jenjangnya mungkin A, B, dan C itu di bawah 24 tahun berapa sekian persen, itu seperti apa Pak untuk memastikan PKBM ini punya siswa sekian ratus? Ada qualify Pak. Tetapi secara faktual ke lapangan memastikan benar adanya. Sama abi oge terus terang abi oge nya henteu tiasa mastikeun apa gina tadi tan beres tadi siswa di PKBM itu tidak terbatas tempat sekalipun di seluruh Indonesia. Nah, misalnya ada PKBM dipakainya ada siswa dari Sumatera, Papua, bisa Pak ya? Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak dipersyaratkan di PKBM domisili anak gitu kan, domisili siswa. Yang penting bisa dibuktikan ijazah terakhirnya ada, legalisir Pak ya? Iya. Legalisir apa fotokopian atau dipoto? Fotokopian aku mah eta mah penting mah aya gitu kan. PKBM mah teu terbatas ku tempat. Gitu. Terkecuali mungkin gini Pak, siswanya ada 50 dari Kalimantan, 20 dari Papua, ternyata dicek tidak ada, bagaimana Pak? Itu mah dicek kumaha gitu kan. Seandainya ditemukan gitu kan jumlah dari Papua misalnya 50, dari Kalimantan 20, ternyata tidak ada sama sekali siswanya gitu. Tidak ada ya. Tidak ada bukti kan gitu kan. Kalau bukti kalau bentuk tanggung jawab dari pihak pembina bagaimana dari Korwil? Ada persyarat terakhir aya kakak ya. Walaupun kan baik misalnya teh budak teh di Kalimantan tapi kakakna aya di dieu gitu contoh. Oke Pak, untuk standarisasi pendirian PKBM minimal per desa satu gitu ya, cukup lah gitu. Satu desa satu PKBM. Nah, ternyata namanya di kabupaten, yang namanya di kabupaten. Jadi desa-desa teh yang opat gitu. Kita kontrol kan. Tapi kalau sudah ditemukan bahwa memang ada standarisasi per desa satu PKBM, ternyata ada 2-3, bagaimana Pak? Untuk evaluasi Pak? Jadi menyamaran kumaha deui gitu ya. Biarkan saja Pak ya. Bae we da izin operasional. Kan ada izin operasional. Terus lamun ku babi bisa wae ditutup kan gitu kan. Tapi lamun ditutup teh kudu aya surat tanda tangan mengundurkan diri ketuanya malah kan
ke perusahaan ya. Mana itu nanti urang teh izin operasional teh baheula teh beak sabaraha euy. Apalagi setiap pencairan dana bos mencapai 540 juta banyak kan sayang. Mau Hilang begitu saja itu omset. Oh, begitu ngejadi perusahaan teh DCA mah ya. Ngejadi ladang bisnis kan. Bukan ladang Pak, ajang bisnis. Ajang bisnis. Maaf kami garis bawahi. Kalau ladang itu di kebun Pak. Berarti sepakat ya Pak ya. Jadi ajang bisnis. Maka kalau tidak sepakat itu sekarang itu pendidikan itu sudah menjadi bagian dari bisnis pendidikan ini ya. Bisnis iya. Siap, terima kasih. Berarti statement Bapak Pak di lapangan berarti nggak jauh Pak ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.